I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Sebelumnya, apa itu interferometer Michelson? Jadi, interferometer Michelson adalah salah satu jenis dari interferometer yang ditemukan oleh Albert Abraham Michelson. Albert Abraham Michelson merupakan seorang fisikawan dari Amerika Serikat. Biasanya, alat ini digunakan untuk menghasilkan suatu pola interferensi, dan paling umum digunakan dalam bidang optik. Nah, sedangkan definisi dari interferensi cahaya sendiri merupakan perpaduan antara dua gelombang cahaya, atau bisa dikatakan sebagai interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Nah, interferensi ini dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama dengan 0, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Sebagai contoh dari gambar ini, gelombang pertama memiliki amplitudo 1, dan gelombang kedua memiliki amplitudo 1. Jika dijumlahkan, maka berjumlah 2. Nah, dengan demikian, mereka akan bersifat membangun. Selain itu, mereka juga dapat bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Sebagai contoh, jika gelombang 1 memiliki amplitudo 1 dan gelombang kedua memiliki amplitudo min 1, maka ketika dijumlahkan, 1 ditambah min 1 menghasilkan angka 0, yang dapat disimpulkan bahwa gelombang ini akan saling menghilangkan. Sebelum saya menjelaskan tentang mekanisme kerja dari interferometer Michelson, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari interferometer Michelson ini. Yang pertama ada laser. Laser ini dapat dikatakan sebagai sumber cahayanya. Lalu ada beam splitter, atau yang kita kenal sebagai pembagi sinar, di mana beam splitter ini berupa cermin setengah perak. Dan beam splitter ini bersifat setengah reflektif, sehingga berkas cahaya ada yang akan dipantulkan dan ada juga yang akan diteruskan karena sifatnya itu yang setengah reflektif. Selain itu, sebuah interferometer Michelson ini terdiri dari 2 buah cermin. Di sebelah kanan dikatakan sebagai movable mirror dan simbolnya ada M2, dan di bawah dari beam splitter itu ada fixed mirror atau simbolnya sebagai M1. Dan terakhir itu ada viewing screen atau yang kita kenal sebagai detektor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari interferometer ini. Dari video ini, ada beberapa bagian yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Tabung putih ini sebagai light source. Lalu ada mirror 1, ini sebagai movable mirror. Mirror 2 sebagai fixed mirror. Setengah reflective mirror sebagai beam splitter. Dan terakhir ada detektor, atau yang kita katakan sebagai viewing screen. Oke, jadi awal mula kerjanya saat sumber cahaya memancarkan cahaya monokromatik, ya seperti terlihat di video ini, di mana kemudian mereka dibagi menjadi 2 oleh pembagi sinar atau beam splitter, karena sifatnya ini yang setengah reflektif, sehingga berkas cahaya itu ada yang dipantulkan dan dipantulkan menuju ke mirror 2 atau fixed mirror dan diteruskan ke mirror 1 atau movable mirror. Setelah itu, kedua berkas cahaya ini masing-masing dipantulkan kembali dan bersatu kembali di titik beam splitter, sehingga terbentuk pola interferensi yang terlihat oleh pengamat di viewing screen atau yang kita kenal sebagai detektor. Seperti itu cara kerjanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Laurenza Arinda, Nesi Pujayanti, Meilan Angelica,
Fatmasari dan Mustafida Aulia membahas tentang sensor indeks bias termodulasi intensitas berdasarkan serat optik interferometer Michelson. Selanjutnya, yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Nesi Pujayanti. Baik, izin masuk. Dalam perkembangan teknologi sekitar beberapa tahun yang lalu, penggunaan sensor indeks bias atau RI, misalkan pada refraktometer AB telah didemonstrasikan untuk beberapa aplikasi yang berbeda. Namun, refraktometer sendiri masih bersifat tradisional dan memiliki kekurangan diantaranya ukuran dan berat yang cukup besar. Penggunaan sensor serat optik atau RI digunakan dalam berbagai bidang seperti aplikasi penginderaan biokimia dan kimia. Hal tersebut dikarenakan karakteristiknya cukup menarik seperti pengindaran jauh, ketahanan korosi, sensitivitas tinggi, dan ukuran yang cukup praktis. Beberapa jenis sensor serat optik RI yang telah didemonstrasikan dengan menggunakan cara long plate fiber gauge, interferometer Michelson, resonansi plafon permukaan, dan interferometer Fabry-Perot, interferometer Michelson. Tetapi dalam berbagai jenis tersebut terdapat kelemahan masing-masing. Salah satu contohnya yaitu sensor berbasis LPFG dan FBG yang menunjukkan sensitivitas silang antara indeks bias dan suhu. Dalam PCF membutuhkan struktur yang cukup relatif mahal dan proses vaksinasi yang rumit. Selain itu, sensor memiliki basis MI biasanya memanfaatkan modulasi panjang gelombang daripada modulasi intensitas dalam melakukan pengukuran RI, yang memerlukan perangkat demodulasi panjang gelombang yang cukup rumit dan mahal. Michelson sendiri yang dibuat dengan cara menyambungkan bagian serat inti tipis atau TCV ke serat mode tunggal standar atau SMV dengan offset lateral. Beberapa keunggulan tersebut dalam sensor yang telah diusulkan seperti struktur sederhana dan ukuran pendek, sensitivitas tinggi dan ketidakpekaan terhadap suhu, sehingga menurut interferensi Michelson, kontras tepi dan dalam pola interferensi sangat bergantung pada rasio lampu yang dipasangkan ke mode inti dan kelongsoran dalam TCV dan kehilangan transmisinya. Sehingga pentingnya untuk meningkatkan panjang TCV dan offset inti untuk meningkatkan kontraksi pinggiran interferensi. Baiklah, yang selanjutnya ada metodologi yang akan dijelaskan oleh Mustafida Aulia. Baik, selanjutnya yaitu ada metodologi. Pada percobaan interferometer Michelson, yang pertama itu dimulai. Selanjutnya dengan menyiapkan setup alat, lalu mengatur laser dan interferometer. Kemudian adjust atau atur atau style knob micrometer, kemudian hubungkan antara rotasi knob dan pergerakan cermin sehingga mendekati linear. Selanjutnya putar knob micrometer 1 putaran penuh arah, counter clockwise sehingga angkanya 0. Selanjutnya yaitu hitung jumlah flinger yang melewati tanda rujukan tadi. Catat berapa jumlah flinger yang melewati tanda rujukan tadi yang disebut dengan N. Kemudian hitung panjang gelombang laser dengan rumus panjang gelombang atau lambda sama dengan 2 dm per m. Setelah itu selesai. Saya kembalikan ke Fatma. Baiklah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Laurenza Arinda. Kepada Laurenza Arinda dipersilakan. Suatu struktur yang berbasis MI yang dihubungkan dengan ketidakselarasan itu dapat digunakan dalam mengembangkan sensor RI. Dengan begitu, sampel MI yang dihubungkan dengan ketidakselarasan lainnya dengan parameter yang dioptimalkan, yaitu core offset 8
mikrometer dan panjang TCF-nya dibuat 3 mm untuk mengetahui responnya terhadap RI dan juga suhu di sekitarnya. Responnya terhadap indeks bias setelah dilakukannya pengamatan, yaitu sensor berbasis MI ini dicelupkan ke dalam alkohol selama 5 menit untuk menghilangkan cairan yang menempel pada permukaan serat. Untuk menghindari gangguan tekanan pada cairan, pada setiap pengukuran RI itu dilakukan pada cairan dengan level yang sama. Sementara RI di sekitarnya itu akan meningkat, spektrum refleksi dan sensor berbasis MI itu akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek dan intensitas cahaya menurun secara bertahap. Perubahan panjang gelombang dan intensitas di pinggiran dengan RI di sekitarnya menunjukkan kesepakatan yang baik dengan kurva pemasangan polinomial. Selanjutnya saya kembalikan ke Fatma. Nah, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Melan Angelica. Pada Melan dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya, respon terhadap suhu yaitu sensor berbasis MI yang ditempatkan dalam satu tabung dengan rentang suhu dari suhu kamar hingga 100 derajat Celcius untuk melihat respon suhunya. Suhu di dalam tabung tersebut naik secara bertahap dari 30 derajat menjadi 100 derajat Celcius dengan naik perlahan 10 derajat Celcius dan dilakukan sekitar 30 menit setelah pada saat pemanasan suhu. Pergeseran di induksi suhu dari panjang gelombang disebabkan karena koefisien termooptik dari inti silika lebih tinggi daripada kelongsong yang terdiri dari silika leburan. Perbedaan indeks bias yang efektif antara inti dan mode kelongsong akan meningkat seiringan dengan kenaikan suhu. Akibatnya, panjang gelombang akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang karena adanya perbedaan indeks efektif yang diinduksi suhu sementara suhu di sekitarnya naik. TCF atau UHNA3 digunakan karena TCF menunjukkan apertur angka tinggi Na sebesar 0,35 yang mengarah pada kemampuan mengumpulkan lebih banyak cahaya ke dalam inti daripada kehilangan dari kelongsong serat. Eksperimen ini menunjukkan bahwa TCF jenis ini tidak dapat diganti dengan serat Na yang rendah, misalnya SMF28. Untuk memastikan pengulangan proses fabrikasi, beberapa sampel berbasis MI tambahan dengan parameter yang dioptimalkan telah dibuat dan pengulangan yang baik dari spektrum interferensi tercapai. Adapun kelebihan dalam sensor indeks bias termodulasi intensitas berdasarkan serat optik interferometer Michelson yaitu terlibat dalam sensor yang diusulkan seperti ukuran pendek dan struktur sederhana, sensitivitas tinggi Y202,46 dBRIU, dan ketidakpekaan terhadap suhu. Sedangkan kelemahan sensor indeks bias termodulasi intensitas berdasarkan serat optik interferometer Michelson yaitu sensor berbasis LPFG dan VBG menunjukkan sensitivitas silang antara indeks bias dan suhu. Sensor berbasis FPI menunjukkan sensitivitas rendah dalam aplikasi penginderaan RI. Baik, saya kembalikan ke Fatma. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, sensor berbasis MI serat baru dan ringkas didemonstrasikan dengan cara menyambungkan bagian TCF ke SMF standar dengan core offset. Offset inti dan panjang TCF masing-masing ditingkatkan menjadi 8 meter dan 3 mm untuk mencapai kontras pinggiran yang besar hingga 18 dB. Sensor RI berbasis MI berdasarkan modulasi intensitas menunjukkan sensitivitas tinggi pada Y202,46 dBRIU pada indeks bias 1,42 yang 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada sensor RI termodulasi intensitas lainnya yang dilaporkan sebelumnya. Selain itu, sensor RI tidak peka terhadap suhu, sehingga mengatasi masalah sensitivitas silang antara RI dan suhu di sekitarnya. Sensor RI berbasis MI, penulis juga menunjukkan keunggulan ukuran kompak, yaitu 8 mm. Struktur sederhana, fabrikasi mudah, dan pengulangan yang baik. Namun, penganalisa spektrum yang kompleks dan besar harus digunakan untuk mengukur perubahan intensitas kemiringan dalam percobaan saat ini, yang merugikan pengukuran RI. Jadi, dalam aplikasi penginderaan praktis dan cukup sederhana.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.